bisnis. Jadi kita ngeklop banget. Jadi Nah, sharing kerjaan. Nah, udah di masa corona kita buka salon ya Kak, bersamaan ya. Kak Gedi pas datang ke Centil House dan Kak Gedi bilang, oh iya aku juga buka salon bla bla bla, aku ngasih tahu bla 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 segala macam. Terus udah gitu Kak Gedi menawarkan glam manajemen ya Kak ya, glam manajemen. Aku masih bisa nggak ya aku bla 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 dengan umurku yang sekian. Tapi Kak Gedi, ayo bisa itu ya partnya. Jadi bukan aku yang pengen maksudnya jadi seleb. Oke, itu part 1. Oke. Part 2, kemudian aku menghubungi adminku menghubungi Mayday untuk visit. Kakek untuk visit ke Centil House. Pertama kali dia datang dan kedua kali dia datang itu menawarkan bersama dengan Alin dan KM ya. Terus begitu setelahnya selesai visit, kita tukar-tukaran sama Alin, DM segala macam. Aku lebih dekat dengan Alin seperti yang Alin sudah Alin sudah ceritakan. Maksudnya aku memang lebih dekat ke Alin. Aku janji ketemu Alin, ayo ngobrol, chit-chat segala macam di Kokas. Nah, terus setelah itu si kakek telepon lagi di mana, posisinya Alin lagi sama aku, mau telepon ke Alin. Dan akhirnya Alin mengajak aku untuk ke tempat kakek atas izin kakek. Oke, note kedua. Note ketiga, mulailah pertemanan itu. Hahaha yang aku juga nggak tahu akan, maksudnya bisa sedekat ini segala macam, sampai aku yang mengantar pada saat pemukulan, besok paginya laporan, itu semua everything fine dan berjalan dengan baik, yang saya merasa saya sebagai temannya. Makanya banyak ditanya, sering ngumpul-ngumpul. Ya, aku berkumpul pada saat temanku membutuhkan atau hahaha. Di sana poinnya sebagai teman. Tetapi kalau tidak dianggap teman ya saya juga tidak apa-apa. Cuma berarti saya tahu pada saat itu saya sudah memberikan yang terbaik untuk kakek. Poin kedua. Poin ketiga, pada saat dibilang saya sebagai pemecah, itu sama sekali saya tidak pernah berkata apapun tentang KGB, tentang kakek ke KGB atau sebaliknya segala macam. Kenapa? Karena kalau saya ke Bali, saya adalah pure bisnis dengan KGB. Kita ngomongin pesta centil, kita ngomongin villa, kita mau ngomongin tanah, usaha yang akan, apa sih yang bagus yang akan kita bangun di sini gitu. Itu, that's it. Kenapa? Kenapa saya sering ke Bali? Kan di sana ngomongnya karena aku mau deketin KGB segala macam. Tipe KGB adalah orang yang sangat jarang sekali membuka DM, membuka WA. Kalau nggak pernah, nah kalau tidak penting dia tidak akan mengangkat telepon. Jadi aku sering telepon adminnya, "Ma, aman, oke, gue mau telepon, bilangin emak." Baru seperti itu. Nah, tetapi in business kita nggak bisa seperti itu. That's why I go to Bali untuk meet KGB. Oke, itu poin ketiga. Ya, di poin keempat tentang roti kukus nih yang lagi heboh ini. Jadi banyak sekali saksi. Memang saya tidak memungkiri pada saat itu kakek mensupport as a friend, bawa aja sini kita posting. Dan saya sangat berterima kasih karena salah satunya pasti dari followernya kakek. Dan saya admit ya, poinnya ya, aku mengakui. Tetapi kalau dibilang saya mencekoki, itu sangat-sangat salah besar. Kenapa? Karena banyak saksi dan dia juga sendiri yang bisa telepon, sekalian bawa rotinya segala macam. Ya. Kalau memang tidak suka, ya sudah gitu, tidak perlu dibahas sebenarnya. Cuma lucu aja makanan yang sudah dimakan dan di saat itu suka, tetapi sekarang setelah ada keadaan itu dibilang tidak suka, and it's not good. Ya, benar-benar itu nggak boleh sebenarnya. Nah, terus itu poin keempat. And then point 5, anything? Oke. Ya, poin kelimanya adalah puncaknya sebenarnya. Etika berbisnis. Iya, etika berbisnis. Oke. Ya, oke. Itu poin keempat ya. Yang aku mau klarifikasi, yang Etika berteman. Oke. Sekali lagi aku mau tekankan, tidak ada yang aku sampaikan jelek-jelek atau mengada-ngada
ke Kagep, ke Mak Talia, atau ke Alin. Tetapi karena aku mulai maksudnya merasa dekat dengan semuanya gitu kan. Pada saat kita ngumpul-ngumpul, kakek mau dong bagi endorse-nya gitu. Benar. Tetapi itu bukan paksaan karena I believe on my own manager, my Gaby Investa. Karena dia pasti akan memberikan terbaik untuk anak-anak manajemennya. Jadi itu cuma sekedar omongan. Dan pada saat itu memang benar kakek itu ngomong, nanti ya sebentar lagi nih akan ada produk body lotion yang akan kasih. Benar, itu 100% benar. Terus ya sudah, oke, hai, bye, thank you, bla 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 segala macam. Setelah ngomong kurang lebih 2-3 minggu, aku dikabari sama Kagep kalau aku dapet produk body lotion yang namanya aku tidak tahu. Kagep cuma telepon, Cece alhamdulillah dapat produk body lotion ya, endorse. Oke, sekian. Boleh sebut nominal nggak? Jangan. Oke, sekian. Nah, terus begitu udah. Aku bahagia dong. Karena pas Kagep kasih itu, kasih kabar Kak itu di hari Jumat. Ya, Jumat nih, inget ya, Jumat. Hari Jumat, terus Sabtunya Alin juga posting dengan lotion yang sama. Jadi aku langsung telepon Alin, hai, lu dapet ya produk ini? Iya, kita sama. That's it. Tidak ada pembicaraan apapun, sumpah. Ya, sudah. Di hari Sabtu itu malam minggu, aku ketemu dengan ke rumahnya Ciani ya. Oh ya, kita party surprise buat Ciani. Ya, di party surprise itu aku masih ngomong sama KM. KM, alhamdulillah loh, aku dapet endorsean body lotion gitu kan. Terus udah gitu, KM-nya bilang, itu kakak dapat dari, Cece dapat dari mana? Cece dapat dari, aku dapat dari Kagep gitu. Loh, Kagep kan juga dapatnya dari kakek gitu kan. Terus begitu aku bilang, aduh, ya udah nanti aku ngomong. Jadi tidak ada sama sekali ngomongan yang bodo amat, aku nggak mau ngomong. Sama sekali tidak ada omongan seperti itu. Aduh, ya udah gitu. Nanti aku ngomong dulu sama Kagep. Aku tuh masih bingung, gimana ini? Karena kan aku nggak mau jadi nggak enak. Dan makanya saya masih ngomong kayak gini. Ya udahlah, nanti bagi aja ke Kagep dan ke kakek. Itu saja yang ngomongin pada saat malam itu. Hari Minggu kalau tidak salah aku mulai posting, hari Senin aku mulai posting pertama dan aku memang mau niat ngomong. Karena masalah ini kan maksudnya aku harus konfirmasi ke Kagep dulu. Karena Kagep adalah manajemen aku. Tetapi yang seperti aku sudah sebutkan, Kagep itu paling susah WA, DM segala macam. Ya udah ntar lagi. Dan aku telepon adminnya, Kagep lagi sakit, lagi urut segala macam. Jadi aku belum ngomong. Kenapa aku tidak ngomong dulu ke kakek? Karena kan aku harus menghargai Kagep dulu. Karena Kagep yang kasih ke aku. Nah, terus di hari Senin adalah manajer. Iya, dan Kagep ada memang manajer aku. Dan hari Senin itu kenapa aku tidak ngomong? Kalau dibilang kan dia bisa ngomong. Di hari Senin itu ingatkah Alin itu lagi video klip? Alin video klip yang which is kita semua fokus sama video klip Alin. Dan di jam berapa kakek pergi ya? Pas video klipmu ya? Iya. Ya, di jam berapa itu nggak sampai habis video klip itu kakek ada pergi. Jadi aku udah karena aku fokus di video klip Alin, aku bantu. Jadi aku udah nggak sempat ngomong. Di hari Selasa, aku udah pikir pas di rumah, aduh, ini gimana pun aku harus ngomong deh. Aku harus ngomong, belum ngomong sama Kagep pun aku harus ngomong, ya kan? Di hari Selasa itu ada kejadian pada saat kita arisan. Ya, pokoknya ada kejadian yang nggak enak di saat kita arisan di hari Selasa. Tertunda lagi aku ngomongnya. Oke? Jadi bukan nggak mau di ngomongin. Hari ketiga aku sudah dibom. Aku udah di Mayday, bla 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 segala macam, bla 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 segala macam. Aku kaget, aku pas sambil WhatsApp bales itu kaget langsung telepon aku. Pokoknya Cece balikin uangnya ya Kak. Dibalikin aja, udah tidak usah diambil produk itu. Ya sudah, aku langsung kembalikan ke Kagep dan Kagep pun mengembalikan langsung ke kakek. Oke? Itu yang masalah sebenarnya tentang BA. Nah, dari mulai BA itu sudah mulai rasa tidak enak karena aku sudah dibom duluan karena katanya aku tidak ada etika. Jadi di sini aku mau jelasin kenapa
permasalahan ini dimulai dari versi aku, karena kan harus mendengar dua versi. Jadi versi aku, bukan aku tidak ngomong, aku udah ngomong ke KM, aduh aku harus ngomong dulu ke KGEP, aduh ya udah nanti dibagi aja segala macam. Ya udah, berarti udah kan selesai sampai di sana masalah BA, dan keadaan sudah tidak enak. Terus ada masalah masalah apa lagi tuh? Masalah gestik itu belum ada lagi. Oh, kita ketemu. Oke, dibilang aku tidak ada datang minta maaf ke kakek. Salah. Pada saat itu, pada saat chatting panjang di grup, Mak Talia ada kasih tahu aku, jangan di chatting, telepon. Aku menelponnya 2 kali tetapi tidak diangkat. Oke, aku tahu pada saat orang marah itu mungkin dia lagi meledak dan tunggu diam dingin dulu baru kita ngomongin, gitu kan. Jadi aku diam dulu, aku telepon nggak diangkat, aku udah jelasin sedikit, tidak dijawab, ya sudah. Nah, setelah itu aku sering kok masih mami, kakek ini begini, gini, ada tanya apa ya segala macam, tapi tidak dijawab. Panjang soalnya ini karena pertama aku tapi tidak dijawab sama sekali. Terus udah gitu aku masih bilang Happy New Year, semoga tahun ini lebih baik segala macam. Jadi itulah bentuk permintaan, maksudnya bukan permintaan maaf, aku sama sekali tidak merasa bersalah karena memang aku tidak salah. Aku cuma mau mencoba mengklirkan tetapi tidak diberi kesempatan. Sampai Mak Talia pun ikut menyuruh untuk gimana mau selesai, dia tidak mau sama sekali. Terus udah gitu balik sampai di kokas, keadaan kita ketemu sebenarnya masih baik-baik saja, tetapi dia pulang tadinya mau dicipika-cipiki, pas pulang dia tidak mau dicipika-cipiki. Jadi kalau di masalah di aku cuma sampai di sana. Makanya kalau dibilang penyebabnya, jadi let me know di mana penyebab. Oke? Sekarang ini pun kamu bayar nggak? Hah? Oh, ya di billnya ada itu. Oke? Oke, dan satu lagi ya, kayak gue itu juga diancam-ancam lewat sosial media. Lu tunggu aja di lobby segala macam. Terus mereka bilang tunggu aja kalau gue ketemu sama suami lu, gue akan membongkar segala macam dari A sampai Z. Silahkan bongkar, ketemu sama suamiku, bilang apa yang kalian mau bilang aja. I don't fucking care, karena suamiku itu sangat percaya dengan aku. Kenapa dia sangat percaya dengan aku? Karena dia sudah bersamaku lebih dari 8 tahun. Dia itu tahu banget siapa aku dari A sampai Z. Jadi kalau kalian mau ngomong A sampai Z tentang kejelekanku yang kalian buat itu, bilang aja. I don't fucking care and I'm not scared because I know that my husband itu sangat percaya dengan aku. Yes. Oke. Sekarang Ratu Kebenaran yang akan ngomong. Silakan. Kita cek dulu nih. Yo, Allah. Mari kita tampilkan ini jagongnya Gary Pesta. Kuntul. Aduh, muka aku kusut banget ya. Harap maklum ya, say. Terus aku mau membahas juga. Dia bilang yang aku bersumpah di bawah Al-Quran tentang dia bilang aku maling uangnya itu, demi Allah demi Rasulullah memang benar-benar fakta, aku tidak pernah mencuri uangnya sepeser pun. Urusan uang katanya biasa, katanya aku pinjam 100.000 200.000, it's okay, cuma 100.000 200.000 kamu nggak jangan karena memang aku nggak megang duit cash. Dan itu kamu harus ingat juga kalau pergi kemanapun, holiday kemanapun, aku yang selalu bayarin makan, bayarin apapun. Dan itu bukan 100-200 ribu loh. Sekali pergi kemana tuh bayar makan tuh 500 ribu, karena selalu dia bawa pasukan sirkusnya dia kan. Udah tuh udah gitu itu. Terus dia bilang katanya aku berbohong yang masalah penjebakan LL. Demi Allah, demi Rasulullah, kenapa aku berani sumpah di bawah Al-Quran? Itu yang menjebak LL itu memang dia. Saksi hidupnya itu ada Stasia, ada kau juga Alin ya. Ada Alin, ada Stasia, ada si M juga itu. Ya, itu ada saksi hidupnya, benar-benar saksi hidupnya. Dan kalau misalkan yang dia mau menjebak, kan dia bilang kan sumpah demi Allah, dia berpegang Al-Quran, sumpah katanya aku nggak pernah katanya menjebak Milen. Aku nggak pernah membuat statement kalau dia menjebak Milen. Tapi
dia merencanakan untuk menjebak Milen. Yes, that's true. Boleh lihat lagi di YouTube videoku. Aku ngomong dia yang merencanakan mau menjebak Milen. Tapi kalau misalkan Milen ketangkap dia menjebak atau bukan, itu aku nggak tahu sama sekali. Tapi memang dia merencanakan menjebak Milen dan aku bilang jangan loh.